Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, Bapak Dr. Sparta. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kewajiban lancar, provisi, dan kontingensi. Yang pertama, ini ada pratinjau dari bab 13. Pertama itu ada current liabilities yang terdiri dari accounts payable, notes payable, current maturities of long-term debt, short-term obligations expected to be refinanced, ada dividends payable, customer advance and deposit, unearned revenues, sales and value-added tax payable, income tax payable, dan employee-related liabilities. Kemudian ada di provisions ini ada recognition of provisions, measurement of provision, common types of provision, disclosure related to provisions. Kemudian ada contingencies yang terdiri dari contingent liability dan contingent asset. Dan terakhir ada presentation and analyze. Presentation of current liabilities dan analysis of current liabilities. Yang pertama itu ada kewajiban lancar. Wait. Jadi sebenarnya kewajiban itu adalah kewajiban itu adalah dikatakan bahwa Jadi kewajiban lancar adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan menghasilkan arus keluar sumber daya perusahaan yang mewujudkan manfaat ekonomi. Di sini ada 3 karakteristik penting dari kewajiban lancar. Yang pertama, dia itu adalah kewajiban saat ini. Yang kedua, kewajiban itu timbul dari peristiwa masa lalu. Dan yang terakhir itu, kewajiban itu selalu harus menghasilkan arus keluar sumber daya berupa bisa uang tunai, barang, atau jasa. Perlu diingat bahwa uang tunai atau aset lain yang diharapkan perusahaan itu dapat dikonversi menjadi uang tunai dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi atau dalam 1 tahun. Maka demikian pula kewajiban lancar ini dilaporkan jika salah satu dari 2 kondisi, yaitu liabilities tersebut diperkirakan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya, atau kewajiban diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, di sini di notes bahwa siklus operasi adalah periode waktu yang berlalu antara perolehan barang dan jasa dan realisasi kas akhir yang dihasilkan dari penjualan dan penagihan. Lalu di sini ada macam-macam kewajiban lancar. Yang pertama ada hutang dagang, wesel bayar, hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali, ada hutang dividen, uang muka dan simpanan nasabah, pendapatan diterima di muka, hutang penjualan dan pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan tertentu, dan kewajiban terkait karyawan. Lalu di sini itu jadi akun hutang ini adalah salah satu akun yang menjadi salah satu bagian dari kewajiban lancar. Nah, utang dagang atau
akun hutang ini adalah saldo utang kepada pihak lain untuk barang, perlengkapan, atau layanan yang dibeli dengan akun terbuka. Untuk akun dagang ini muncul karena jeda waktu antara penerimaan layanan atau perolehan hak atas aset pembayarannya. Nah, dia itu juga punya persyaratan penjualan, misalnya 2/10, N/30, atau 1/10, atau EOM, end of month. Biasanya menyatakan periode kredit diperpanjang, biasanya 30 hingga 60 hari. Nah, sebagian besar perusahaan ini mencatat kewajiban untuk pembelian barang setelah jika hak milik telah dialihkan kepada pembeli sebelum barang diterima, maka perusahaan harus mencatat transaksi pada saat peralihan hak milik. Perusahaan harus memberi perhatian khusus pada transaksi yang terjadi menjelang akhir satu periode akuntansi dan awal periode berikutnya. Lalu perlu dipastikan bahwa catatan barang yang diterima atau persediaan sesuai dengan kewajiban atau hutang dagangnya, dan mencatat keduanya pada periode yang tepat. Mil, kalau udah saat kamu bilang aja ya. Oh, oke. Lalu di sini mengukur jumlah hutang usaha tidak menimbulkan kesulitan yang khusus karena faktur yang diterima dari kreditur menentukan tanggal jatuh tempo dan pengeluaran uang yang tepat untuk satu-satunya perhitungan yang mungkin diperlukan menyangkut jumlah yaitu diskon tunai. Ini ada catatan hutang yang terdiri dari hutang wesel. Ya, benar. Ada hutang wesel atau wesel bayar. Wait. Jadi wesel bayar ini atau hutang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Nah, perusahaan ini mungkin catatan wesel bayar ini mungkin timbul atas pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Beberapa industri melakukan catatan wesel bayar dagang sebagai bagian dari transaksi penjualan atau pembelian sebagai pengganti perpanjangan normal kredit akun terbuka. Nah, wesel bayar ke bank atau ke perusahaan pinjaman ini pada umumnya timbul dari pinjaman tunai. Perusahaan akan mengklasifikasikan wesel sebagai uh, Nah, tadi kan wesel itu ada yang berbunga dan tidak berbunga. Sini kita mau coba catat untuk yang berbunga dulu. Jadi di sini diketahui bahwa si Castor Bank ini meminjamkan uang kepada Landscape Co sebesar 100.000 euro dengan bunga 6% dan jangka waktunya 4 bulan. Di sini berarti Landscape mencatat dulu nih penerimaan si
weselnya dicatat sebagai cash dan hutang wesel sebesar 100.000. Lalu kemudian di sini landscape ingin membuat laporan keuangan di akhir periodenya nih, maka dia bikin jurnal penyesuaian. Untuk mengakui beban bunga dan hutang pada tanggal 30 Juli 2019. Berarti 100.000 dikali 6% dikali 4/12. Sedangkan 2.000 dicatat sebagai beban dan hutang bunga sebesar 2.000. Lalu dicatat lagi saat jatuh tempo 1 Juli 2020 mencatat pembayaran wesel. Tadi kan jumlah wesel 100.000 sama hutang bunganya 2.000, maka dia ngeluarin cash sebesar 102.000. Nah, yang kedua ini ada wesel yang tanpa bunga. Nah, perusahaan ini juga dapat menerbitkan wesel tanpa bunga dengan alih-alih wesel ya tanpa bunga gitu, atau wesel berbunga 0. Jadi secara eksplisit menyatakan tingkat bunga di muka wesel itu 0, namun bunga tetap harus dibebankan. Pada saat jatuh tempo, peminjam harus membayar kembali jumlah uang yang lebih besar dari uang tunai yang diterima pada saat tanggal penerbitan. Dengan kata lain, peminjam menerima uang tunai nilai sekarang dari wesel tersebut. Sini contohnya, si Landscape ini menerbitkan wesel tanpa bunga senilai 102.000 selama 4 bulan tanpa bunga kepada Castle Bank. Nilai saat ini dari uang kertas adalah 100.000 euro. Maka Landscape mencatat transaksi sebagai uang tunai pada hutang wesel itu 100.000. Nah, 2.000-nya itu dibuat saat kita ingin menyusun laporan keuangan. Dicatat di jurnal penyesuaian kenaikan wesel bayar sebesar 2.000, yaitu beban bunga pada hutang wesel 2.000. Nah, pada saat jatuh tempo, maka si Landscape harus membayar sebesar 102.000 hutang wesel pada cash. Jadi katanya kreditnya hutang, terus saat membayar kita balik akunnya hutang jadi debit dan bebannya hilang diganti dengan kreditnya di cash. Next, ada utang jangka panjang jatuh tempo saat ini. Aku cel. Oh, akan dijelaskan oleh Zaskia. Jadi selanjutnya ada utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Oke, jadi perusahaan ini melaporkan sebelumnya cel. Sebelumnya cel. Sebelumnya cel ke next slide. Ini enggak ada. Kan. Yang hitung jangka panjang. Kita tadi Nah ini. Ya tadi kapus. Nih, oke. Nah, di sini jadi perusahaan itu melaporkan sebagai bagian dari kewajiban lancarnya pada porsi obligasi, surat hipotek, dan hutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Hal ini mengkategorikan jumlah ini sebagai hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Jadi perusahaan nanti mengecualikan hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini jika mereka akan dihentikan atau dipensiunkan oleh
aset yang diakumulasikan untuk tujuan ini yang belum disajikan dengan benar sebagai aset lancar. Terus yang kedua dibiayai kembali atau dipensiunkan dari hasil penerbitan hutang jangka panjang baru atau dikonversi menjadi saham biasa. Jadi ketika hanya sebagian dari hutang jangka panjang yang harus dibayar dalam 12 bulan ke depan, seperti dalam kasus obligasi seri yang ditarik melalui serangkai cicilan tahunan, perusahaan itu nantinya melaporkan bagian jatuh tempo dari hutang jangka panjang sebagai kewajiban lancar dan sisanya sebagai hutang dari jangka panjang. Namun, perusahaan itu harus mengklasifikasikan sebagai lancar setiap kewajiban yang jatuh tempo sesuai dengan permintaan, atau akan jatuh tempo sesuai permintaan dalam 1 tahun, atau bisa dibilang sebagai siklus operasi jika itu lebih lama. Jadi liabilities ini seringkali menjadi callable oleh kreditur ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian hutang. Coba cel next slide. Oh, sebelumnya cel. Ini apa? Nah, sebelumnya cel, nah, yang utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini yang tadi. Gak bisa. Oke, kita lanjut. Jadi, ini. Wait. Jadi kita lanjut. Eh, Kalau misalnya, jadi kan perusahaan itu harus mengklasifikasikan sebagai kewajiban lancar setiap kewajiban yang jatuh tempo sesuai dengan permintaan atau akan jatuh tempo sesuai permintaan dalam 1 tahun atau bisa dibilang sebagai siklus operasi jika itu lebih lama. Jadi kewajiban ini atau liabilities ini seringkali menjadi culpable oleh kreditur ketika terjadi pelanggaran terhadap penjajahan hutang. Nah, misalnya itu sebagian besar perjanjian hutang itu menentukan tingkat ekuitas tertentu agar perusahaan itu dipertahankan. Pertahankan atau menentukan modal kerja dalam jumlah minimum. Jadi jika perusahaan melanggar perjanjian tersebut, maka harus mengklasifikasikan utang sebagai lancar karena merupakan ekspektasi wajar bahwa modal kerja yang ada akan digunakan untuk melunasi utang. Terus, aduh, selanjutnya ada kewajiban jangka pendek diharapkan dibiayai kembali. Jadi kewajiban jangka pendek ini merupakan hutang yang dijadwalkan akan jatuh tempo dalam 1 tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan perusahaan atau dalam siklus operasi normalnya. Jadi beberapa kewajiban jangka pendek ini adalah kewajiban yang diharapkan akan dibiayai kembali. Jadi diharapkan akan dibiayai kembali dalam jangka waktu panjang. Nah, kewajiban jangka pendek ini tidak akan memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun depan. Jadi pada suatu waktu profesi akuntan
ini umumnya mendukung pengecualian kewajiban jangka pendek dari kewajiban lancar jika itu diharapkan menjadi dibiayai kembali. Tetapi profesi tidak memberikan pedoman khusus. Jadi, perusahaan menentukan apakah kewajiban jangka pendek ini diharapkan akan dibiayai kembali semata-mata berdasarkan niat manajemen untuk membiayai kembali secara jangka panjang. Dan klasifikasi itu tidak jelas. Misalnya nih, suatu perusahaan mungkin memperoleh pinjaman bank itu selama kurang lebih 5 tahun, tetapi menangani pembiaya aktual dengan catatan 90 hari yang harus terus dibalik atau diperbarui. Nah, dalam hal ini apakah pinjaman tersebut merupakan hutang jangka panjang atau kewajiban lancar? Maka jawabannya adalah tergantung pada kriteria dari pembiayaan kembali. Hmm, oh, di sini. Jadi ada di sini kriteria pembelian kali ya. Benar nggak ya kriteria pembelian? Bukan. Jadi di sini ada kewajiban jangka pendek A. Jadi perusahaan yang ini memiliki kewajiban jangka pendek sebesar 50.000 dolar yang jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2019. Lalu CFO ini berdiskusi dengan pemberian pinjamannya, apakah pembayaran itu dapat diperpanjang hingga 1 Maret 2021, asalkan yang setuju untuk memberikan jaminan tambahan. Kesepakatan ini dicapai pada tanggal 1 Februari 2019. Untuk mengubah persyaratan peminjaman itu, maka memperpanjang jatuh tempo kewajiban menjadi 1 Maret 2021. Maka laporan keuangan diautorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 1 April 2019 adalah sebagai berikut. Jadi, representasi grafis dari peristiwa tersebut bisa dilihat dari sini. Pada 31 Desember 2018 ada kewajiban jangka pendek sebesar 50.000 dolar nih. Terus pada 1 Februari 2019 ini ada kesepakatan pembiayaan kembali dengan lengkap. Lalu diperpanjang menjadi 1 Maret 2019, ini kewajiban jatuh tempo untuk pembayaran. Lalu pada tanggal 1 April 2019 ini merupakan pernyataan dari penerbitan. Dan untuk 31 Desember 2019 ini ada kewajiban saat ini yaitu dari 50.000 dolar dari yang di sini. Dari 31 Desember 2018. Karena perjanjian itu tidak ada pada saat pelaporan tanggal 31 Desember 2019, maka kewajiban tersebut harus dilaporkan sebagai dari kewajiban lancar. Selanjutnya ada kewajiban jangka pendek dari B. Di sini yang juga memiliki kewajiban jangka pendek lainnya sebesar 120.000 dolar yang jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2019. Nah, dalam diskusinya dengan pemberian pinjaman itu setuju untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo hingga 1 Februari 2020. Maka perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2018. Jadi surat pernyataan diautorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2019. Maka representasi grafis dari peristiwa tersebut adalah di sini. Bisa dilihat perjanjian ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2018. Berarti di sini adalah 18 Desember 2018, pembiayaan kembali lengkap. Terus 31 Desember 2018, yang sebelumnya, itu kewajibannya dari 120 nih. Terus 15 Februari, jatuh tempo untuk pembayaran dari 120.000 dan tanggal 31 Maret 2019 ini adalah pernyataan dari penerbitan. Selanjutnya 18 Desember 2018 pembayaran itu kembali lengkap dan 31 Desember 2018 itu
kewajiban tidak lancar dari 120.000. Kenapa? Karena sejak perjanjian tersebut berlaku pada tanggal pelaporan atau 31 Desember 2018, kewajiban ini dilaporkan sebagai dari kewajiban dari tidak lancar. Selanjutnya ada hutang dividen. Hutang dividen ini adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai akibat dari otorisasi Dewan Direksi atau dalam kasus lain sebagai surat pemegang saham. Jadi pada tanggal deklarasi, perusahaan itu nantinya mengambil tanggung jawab yang menempatkan pemegang saham pada posisi kreditur dalam jumlah dividen yang diumumkan. Karena perusahaan itu selalu membayar dividen tunai dalam waktu 1 tahun setelah diumumkannya, atau umumnya itu dibayar dalam waktu 3 bulan nih. Mereka nanti mengklasifikasikannya sebagai kewajiban lancar. Di sisi lain, perusahaan tidak mengakui dividen yang terakumulasi tetapi tidak diumumkan pada saham preferen kumulatif tidak diakui sebagai dari kewajiban atau liability. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan tunggakan dividen preferensi yang bukan dari kewajiban sampai Dewan Direksi mengesahkan pembayaran. Nah, namun dengan demikian, perusahaan itu harus mengungkapkan jumlah dividen kumulatif yang belum dibayarkan dalam sebuah catatan atau menunjukkan dalam tanda kurung di bagian modal saham atau dilaporkan dalam ekuitas. Nah, hutang dividen dalam bentuk saham tambahan itu tidak diakui sebagai kewajiban. Dividen saham tersebut tidak memerlukan pengeluaran aset atau jasa di masa mendatang. Jadi perusahaan umumnya itu melaporkan dividen saham yang tidak dibagikan di bagian ekuitas karena merupakan laba ditahan dalam proses transfer ke modal saham. Selanjutnya ada uang muka dan simpanan atau setoran dari pelanggan. Kewajiban lancar dapat mencakup setoran tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Jadi perusahaan dapat menerima simpanan dari pelanggan untuk menjamin kinerja kontrak atau layanan atau sebagai jaminan untuk menuntut pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan. Jadi misalnya tuh perusahaan seperti Allitel Corp seringkali meminta deposit untuk peralatan yang digunakan pelanggan untuk terhubung ke internet atau untuk mengakses layanan lainnya. Perusahaan itu juga dapat menerima deposit dari pelanggan sebagai jaminan atas kemungkinan kerusakan properti. Selain itu juga, beberapa perusahaan mewajibkan karyawannya untuk menyetor uang untuk pengembalian kunci atau properti perusahaan lainnya. Nah, untuk mengklasifikasikan pos-pos ini sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar itu bergantung pada waktu antara tanggal penyimpanan dan pemutusan hubungan yang memerlukan penyimpanan tersebut. Di sini ada pendapatan yang ditangguhkan. Jadi pembayaran yang diterima sebelum ini menyediakan barang atau melakukan jasa. Di sini ada ditangguhkan atau jadi ketika sebuah perusahaan itu menerima pembayaran di muka, maka nanti ia akan mendebit kas dan mengkredit rekening kewajiban lancar yang mengidentifikasi sebagai sumber pendapatan yang diterima di muka. Terus ketika perusahaan itu, ini apa ya? Oh, oke. Jadi ketika perusahaan mengakui pendapatan, maka nanti ia akan mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun uh,
dan mengkredit akun pendapatan. Di sini ada ilustrasi yang menunjukkan pendapatan yang diterima di muka dan akun pendapatan tertentu yang terkadang digunakan dalam jenis bisnis tertentu. Di sini ada jenis usahanya, yaitu ada usaha airline atau perusahaan penerbangan. Kecil hilang. Maka judul akunnya pendapatan yang diterima di muka ini adalah pendapatan penumpang yang diterima di muka. Revenue-nya adalah pendapatan penumpang. Terus ada pendapatan langganan dari magazine publisher ini. Unearned revenue-nya adalah penerbitan majalah. Apa unearned subscription? Pendapatan langganan yang diterima di muka. Terus revenue-nya adalah pendapatan yang berlangganan. Terus di sini ada hotel. Unearned revenue-nya ada pendapatan sewa yang ditangguhkan. Terus pendapatannya ini ada pendapatan sewa. Terus kalau misalnya auto dealer, dealer mobil ini pendapatan garasi yang belum diterima sama pendapatan garasi. Kalau retailer atau pengecer ini pendapatan kartu hadiah yang belum diterima, ini revenue-nya adalah pendapatan penjualan. Jadi laporan posisi keuangan ini nantinya melaporkan kewajiban untuk setiap komitmen yang dapat ditebus dalam barang dan jasa. Laporan laba rugi ini nanti melaporkan pendapatan yang terkait dengan kewajiban kinerja yang dipenuhi selama periode tersebut. Lalu ada hutang penjualan dan pajak pertambahan nilai. Aku. Mil, ini nanti aku sampai slide 40 aja deh. Biar cepet. Oke. Akan dijelaskan oleh Rahel. Selanjutnya adalah hutang penjualan dan pajak pertambahan nilai. Mil, berisik nggak background gue? Nggak. Oke. Jadi di sini itu wait. Jadi hutang pajak penjualan itu adalah hutang yang untuk memperhitungkan pajak penjualan. Kayak sebagian besar negara itu memiliki pajak konsumsi. Nah, pajak konsumsi ini pada umumnya berupa pajak penjualan atau pajak penambahan nilai atau biasa kita sebut itu PPN. Nah, tujuan dari pajak ini untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah yang serupa dengan pajak penghasilan perusahaan atau pribadi. Kedua pajak ini telah mencapai tujuan yang sama, yaitu memungut pajak konsumen akhir dari barang atau jasa. Namun, kedua sistem ini menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai tujuan. Next meal. Nah, di sini itu diilustrasikan. Next. Nah, si Hello Supermarket ini dia jualan roti ke konsumen pada hari tertentu seharga 2.400 dengan asumsi tarif pajak itu 10%. Maka di jurnal sebagai 10% dari 2.400 itu kan 240. Berarti cash yang harus dibayar itu 2.640. Diakui sebagai pendapatan penjualannya 2.400 dan utang pajak penjualannya 240. Terkadang juga pungutan pajak penjualan yang dikreditkan ke akun liabilities itu tidak sama dengan liabilities yang dihitung dengan rumus pemerintah. Namun dalam kasus seperti itu, perusahaan melakukan penyesuaian akun kewajiban dengan mengakui keuntungan atau kerugian atas pemungutan pajak penjualan. Banyak juga perusahaan yang tidak memisahkan pajak penjualan dan pajak penjualan dan pajak dan jumlah penjualan pada saat penjualan.
Sebagai gantinya, perusahaan itu dapat mengkredit kedua jumlah akun tersebut secara total dalam akun pendapatan penjualan. Yang kemudian untuk mencerminkan dengan benar jumlah perusahaan aktual dan kewajiban pajak penjualan, perusahaan akan mendebit akun pendapatan penjualan sebesar jumlah pajak penjualan yang harus dibayar pemerintah atas penjualan ini dan mengkredit akun utang pajak penjualan dengan jumlah yang sama. Next, Mel. Oh. Nah, di sini tuh diilustrasikan PPN itu dikumpulkan setiap kali bisnis membeli produk. Hill Farm Wheat Company ini menanam gandum dan menjual ke Sunshine Baking seharga 1.000 euro. Maka di entry-nya itu karena dia 10% dari 10.000 adalah 100, maka di jurnal sebagai cash diterima cash 1.100 dengan konotasinya itu pendapatan penjualan dan hutang pajak pertambahan nilai 100. Next, Mil. Di sini yang kedua itu Sunshine Baking membuat roti gandum dan menjualnya ke halo supermarket. Berarti kalau PPN 10%, maka 10% dari 2.000 itu 200. Maka dia itu menerima cash sebesar 2.200 dengan konotasinya 200-nya itu PPN dan 2.000-nya baru pendapatan penjualan sales dari si baking ini. Kemudian Sunshine Baking mengirimkan 1.100 euro kepada pemerintah, bukan 200 euro alasannya, karena Sunshine Baking telah membayar 100 ke Hill Farms Wet. Oh, I see. Next, Mil. Terus soal supermarket jual lagi nih ke konsumen dengan harga 2.400. Jadi uang yang diterima Halo Supermarket itu 2.640. 240 itu pajak dari 10%-nya 2.400. Lalu Halo Supermarket mau hanya mengirimkan 40 euro ke tes pajak karena mengurangi PPN yang 200 yang telah dibayarkan ke Sunshine Baking. Oke, next mail. Nah, lalu ada hutang pajak penghasilan. Sebagian besar pajak penghasilan bervariasi secara proporsional dengan jumlah pendapatan tahunan. Dengan menggunakan informasi dan saran yang tersedia, sebuah bisnis harus menyiapkan pengembalian pajak penghasilan yang dihitung dan menghitung hutang pajak penghasilan dihasilkan dari operasi periode berjalan. Korporasi juga harus mengklasifikasikan sebagai kewajiban pajak harus dibayar atas laba bersih, sebagaimana dihitung per pengembalian pajak. Namun, harus diperhatikan juga bahwa perusahaan perseorangan dan persekutuan bukanlah entitas yang kena pajak karena pemilik perseorangan dan anggota persekutuan dikenakan pajak penghasilan pribadi. Jadi kalau persekutuan sama perseorangan itu dia udah dipotong pajak lewat ini PPH, pajak penghasilan pribadi atas bagian mereka dari penghasilan kena pajak bisnis. Kewajiban pajak penghasilan tidak muncul dalam laporan keuangan persero atau persekutuan. Nah, di sini itu hutang pajak merupakan kewajiban lancar karena dia cuma 1 tahun sekali. Lalu korporasi harus melakukan pembayaran pajak secara berkala. Perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan akuntansi kadang-kadang terjadi. Ada di bab 19. Next, Mil. Terus kewajiban terkait karyawan. Perusahaan juga melaporkan sebagian jumlah kewajiban lancar terhutang kepada karyawan nih untuk gaji atau upah pada akhir periode.
reorganisasi. Jadi dia termasuk kewajiban lancar karena kan gaji karyawan kan sebulan kayak kurang dari 1 tahun berarti dia masuknya lancar. Di sini itu selain itu juga mereka sering melaporkan sebagai kewajiban lancar yang berkaitan dengan kompensasi karyawan seperti pemotongan gaji, absensi yang dikompensasi, dan bonus. Next, Mia. Nah, potongan gaji itu sendiri dari pemotongan gaji yang paling umum itu adalah pajak, premi asuransi, tabungan karyawan, dan iuran serikat pekerja. Sejauh suatu perusahaan belum mengirimkan jumlah yang telah dipotong ke otoritas yang tepat pada akhir periode akuntansi, perusahaan harus mengakuinya sebagai kewajiban lancar. Next, Mia. Di sini diasumsikan, next aja Mil, next. Ya, ada lagi. Ya, mundur deh Mil. Diasumsikan gaji mingguannya itu 10.000 dolar. Lalu pajak jaminan sosialnya 8% dan PPh-nya 1.320 serta iuran serikat pekerja 88 dan 88. Maka dicatat upah gaji dan dibayarkan dan pemotongan gaji karyawan tersebut sebagai beban dan utang gaji 10.000, pemotongan hutang pajak 1.320, utang pajak jaminan sosial 80, utang iuran serikat 88 dan uang tunai itu sisanya cuma 7.792. Next mail. Terus di sini itu dia akan mencatat pajak gaji majikannya sebagai beban pajak penggajian 800 tentang pajak jaminan sosial. Terus majikan harus mengirimkan kepada pemerintah bagian dari pajak jaminan sosial bersama dengan jumlah pajak jaminan sosial yang dipotong dan kompensasi kotor setiap karyawan. Ini 8%. 8% dari 10.000 itu 800. Next meal. Lalu ada absensi yang dikompensasi. Kok di sini nggak ada sih? Ini ya. Yaitu absensi uh, seperti cuti berbayar dari pekerjaan, cuti sakit, cuti bersalin, paternitas, dan cuti juri. Itu sebagai pertimbangan. Nah, di sini itu Ini itu ada hak pribadi yaitu ketika majikan memiliki kewajiban melakukan pembayaran kepada seorang karyawan bahkan setelah dia memutuskan hubungan kerja. Jadi kalau misalnya kita resign atau kita dipecat, ya si majikan itu harus tetap membayar sejumlah berapa hari kita bekerja. Dan ada akumulasi hak karyawan dapat meneruskan ke periode mendatang jika tidak digunakan pada periode yang diperoleh. Serta hak yang tidak terakumulasi yaitu ah, hak yang diakumulasi tidak dapat diteruskan. Mereka akan hilang jika tidak digunakan. Akibatnya perusahaan tidak akan mengakui liabilities atau beban sampai waktu absen 1 sampai waktu absen. Jadi jika seorang karyawan mengambil hari libur selama sebulan dan itu tidak terakumulasi, maka hari libur tersebut merupakan beban pada bulan tersebut. Demikian pula tunjangan seperti cuti melahirkan atau paternitas bergantung pada kejadian masa depan dan tidak terakumulasi. Oleh karena itu, biaya ini diakui hanya pada saat
ketidakhadiran dimulai. Jadi dia kayak semacam hangus gitu loh kalau nggak digunakan. Jadi modifikasi aturan umum ini berkaitan dengan masalah gaji. Jika tunjangan gaji sakit, perusahaan harus menambahnya. Jika tunjangan sakit menumpuk tetapi tidak ada fast, perusahaan dapat memilih apakah akan dikurangkan atau akan menambahnya. Perusahaan juga harus mengakui beban dan kewajiban terkait untuk cuti bayar di tahun yang diperoleh karena jika karyawan baru menerima hak atas liburan yang dibayar selama 2 minggu pada awal tahun kedua masa kerja mereka, perusahaan menganggap gaji liburan tersebut diperoleh selama tahun pertama masa kerja. Next meal. Sini Amutran NV mulai beroperasi sejak 1 Januari 2019. Perusahaan ini mempekerjakan 10 orang dan membayar masing-masing 480 euro per minggu. Dan mendapatkan 20 minggu liburan tidak digunakan pada 2019. Pada tahun 2020, karyawan menggunakan minggu liburan, tetapi mereka masing-masing mendapatkan 140 euro per minggu. Maka muterannya memperoleh akumulasi pembayaran liburan pada 31 Desember 2019 sebagai beban gaji dan upah 9.600 dan gaji utang upah 9.600. Itu itu dari gimana ya? 1.600. Oh, ini dari 480 dikali 20 minggu. 1.600. Lalu pada 2020 mencatat pembayaran liburannya 1.600 gaji dan utang upah gaji dan beban upahnya 1.200. Maka cashnya 10.800. Next meal. Lalu ada kewajiban terkait karyawan itu bagi hasil dan paket bonus. Banyak perusahaan yang memberikan bonus kepada karyawan tertentu atau semua karyawan selain gaji atau upah reguler mereka. Nah, seringkali jumlah bonus itu tergantung pada laba tahunan perusahaan. Sebuah perusahaan itu mungkin mempertimbangkan pembayaran bonus karyawan sebagai tambahan gaji dan upah dan harus memasukkannya sebagai pengurang dalam menentukan laba bersih tahun tersebut. Next meal. Nah, di sini ada ketentuannya untuk memperoleh bonus, yaitu sebuah persediaan adalah kewajiban waktu atau jumlah yang tidak pasti dan dilaporkan sebagai yang sekarang atau bukan beban saat ini. Jenis umumnya itu kewajiban yang berhubungan dengan litigasi, garansi produk, restrukturisasi bisnis, dan kerusakan lingkungan. Next meal. Pengakuan provisi itu memperoleh beban kewajiban terkait untuk provisi hanya jika ada 3 kondisi yang terpenuhi ini. Yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban kini, hukum atau konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, besar kemungkinannya bahwa aruskah sumber daya mengandung manfaat ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Dan yang terakhir itu estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban dapat dibuat. Nah, jika ketiga kondisi tadi itu tidak terpenuhi, maka tidak ada provisi yang diakui dalam menerapkan. Yang pertama, peristiwa masa lalu atau peristiwa wajib masa lalu pasti telah terjadi. Dalam menerapkan kondisi kedua, istilah kemungkinan didefinisikan sebagai lebih mungkin terjadi atau daripada tidak. Ini ada contoh pengakuannya.
Jadi di sini itu kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan di mana melalui pola praktik masalah yang mapan, kebijakan yang diterbitkan atau pernyataan terkini yang cukup spesifik. Perusahaan telah menunjukkan kepada pihak lain bahwa ia akan menerima tanggung jawab tertentu dan akibatnya perusahaan telah menciptakan harapan yang sah di pihak-pihak lain bahwa perusahaan akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Next, Mel. Kemudian ada kewajiban konstruktif. Itu kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan yang pertama, pola praktik masalah yang mapan, kebijakan yang dipublikasikan, atau pernyataan yang terkini yang cukup spesifik. Ini udah. Next, Mil, next, Mil. Next, 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 next. Next, next, next. Pengukuran ketentuan. Ini aku apa masih kamu, Cel? Bentar, aku bingung. Ya udah deh, kamu dulu, Mil. Selanjutnya ada pengakuan. Sebentar, Pak. Pengukuran ketentuan. Tweet hilang. Pengukuran provisi. Jadi di sini adalah bagaimana cara perusahaan itu menentukan jumlah yang harus dilaporkan untuk provisi. Jadi IFRS itu memberikan jawaban bahwa jumlah yang diakui itu harus merupakan perkiraan terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini. Jadi estimasi terbaik mewakili jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Dalam menentukan estimasi terbaik, manajemen perusahaan itu harus menggunakan penilaian berdasarkan transaksi masa lalu atau serupa, diskusi dengan para ahli, dan informasi terkait lainnya. Misalnya nih, salah satu contohnya ada garansi dari Toyota. Toyota ini menjual banyak mobil dan harus memperkirakan jumlah jumlahnya jumlah garansinya atau garansi perbaikan dan biaya yang terkait yang akan dikenakan. Karena hal itu tuh berurusan dengan populasi mobil yang besar. Jadi seringkali yang terbaik adalah menimbang semua hasil yang mungkin dengan probabilitas yang terkait. Misalnya ia tuh mungkin menentukan bahwa 80% mobilnya ini tidak akan memiliki biaya garansi. Nah, 12% ini akan memiliki biaya yang besar dan 8%-nya akan memiliki biaya yang jauh lebih kecil. Jadi pada kasus ini dengan menimbang semua hasil yang mungkin dengan probabilitas yang terkait, Toyota ini nanti mencapai nilai yang diharapkan untuk kewajiban garansinya. Jadi dalam situasi tersebut, pengukuran liabilitas ini harus mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Jika material selain itu peristiwa masa depan yang mungkin berdampak pada pengukuran biaya yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya ada jenis ketentuan umum. Di sini berikut ada beberapa area umum di mana provisi itu dapat diakui dalam laporan keuangan, yaitu ada gugatan, garansi, pembayaran imbalan atau imbalan yang harus dibayarkan, lingkungan, kontrak yang memberatkan, sama restrukturisasi. Mungkin perusahaan itu umumnya hanya melaporkan satu jumlah lancar dan satu jumlah tidak lancar untuk ketentuan dalam laporan posisi keuangan. Namun IFRS juga mencaratkan pengungkapan yang luas terkait dengan ketentuan dalam catatan laporan keuangan. Perusahaan itu tidak mencatat atau melaporkan dalam catatan atas laporan keuangan kontingensi risiko umum yang melekat dalam operasi bisnis. Misalnya, itu kemungkinan perang atau pemogokan, bencana yang tidak dapat diasuransikan, atau resesi bisnis lainnya. Terus ada ketentuan litigasi. Di sini perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor
faktor berikut antara lain adalah dalam menentukan apakah akan mencatat liabilities sehubung dengan litigasi atau tertunda atau terancam litigasi, klaim dan penilaian yang tertunda atau terancam, dan klaim dan penilaian yang aktual atau yang mungkin terjadi. Yang pertama, ini kayak jangka waktu yang terjadinya penyebab dasar tindakan, terus kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan, yang ketiga adalah kemampuan untuk membuat perkiraan jumlah kerugian yang wajar. Nah, untuk melaporkan kerugian dan liabilitas dalam laporan keuangan, penyebab litigasi ini harus terjadi pada atau sebelum tanggal laporan keuangan. Jadi tidak masalah bahwa perusahaan itu mengetahui adanya atau kemungkinan gugatan atau klaim setelah laporan keuangan, tetapi sebelum menerbitkannya. Nah, untuk mengevaluasi kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan itu, perusahaan itu mempertimbangkan hal berikut, yaitu ada sifat litigasi, kemajuan kasus, pendapatan penasihat hukum, pengalamannya sendiri dan orang lain dalam kasus serupa, serta tanggapan manajemen terhadap gugatan tersebut. Nah, sehubungan dengan gugatan yang tidak diajukan dan klaim serta penilaian yang tidak diajukan, perusahaan itu harus menentukan yang pertama ada tingkat kemungkinan bahwa gugatan dapat diajukan atau klaim atau penilaian yang dapat diajukan ditegaskan. Dan yang kedua, kemungkinan itu hasil yang tidak menguntungkan. Misalnya diasumsikan bahwa badan pengawas menyelidiki suatu perusahaan untuk menahan perdagangan dan melakukan proses penegakan hukum. Jadi tuntutan pribadi atas ganti rugi itu 3 kali lipat seiring dengan mengikuti proses tersebut. Nah, dalam hal ini perusahaan itu harus menentukan probabilitas klaim yang diajukan dan probabilitas 3 kali ganti rugi yang diberikan. Jika keduanya kemungkinannya besar, maka kerugian dapat diestimasi secara wajar dan jika penyebab tindakan itu bertanggal pada atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka perusahaan itu harus mengakui kewajiban tersebut. Namun, perusahaan itu jarang dapat memprediksi hasil litigasi yang tertunda dengan jaminan apapun. Dan bahkan jika bukti yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan tidak mendukung perusahaan, hampir tidak masuk akal untuk mengharapkan perusahaan itu menerbitkan estimasi dolar dan laporan keuangannya tentang kemungkinan hasil negatif. Pengungkapan spesifik tersebut dapat melemahkan posisi perusahaan dalam sengketa dan mendorong penggugat untuk mengintensifkan upayanya. Akibatnya itu adalah banyak perusahaan memberikan penyisihan umum untuk biaya yang diperkirakan akan dikeluarkan tanpa menghubungkan pengungkapan tersebut dengan tuntutan hukum yang serangkaian tuntutan hukum tertentu. Selanjutnya ada jenis ketentuan dari. Nah, di sini ada contoh soalnya. Scorsese A terlibat dalam gugatan pada tanggal 31 Desember 2019. Kita disuruh buat ayat jurnal tanggal 31 Desember dengan sumber ngomong bahwa Scorsese akan bertanggung jawab atas 900 ribunya sebagai hasil dari gugatan ini. Maka entry-nya adalah di debit kerugian gugatan sebesar 900 ribu. Kreditnya adalah liability dari gugatan sebesar 900 ribu. Yang kedua, kita disuruh buat ayat jurnal 31 Desember jika ada dengan asumsi ini bukan kemungkinan bahwa sponsor akan bertanggung jawab atas pembayaran apapun sebagai akibat dari gugatan ini. Maka di sini yang B tidak perlu ada entry karena kerugian tersebut tidak diakui karena kecil kemungkinannya suatu liabilitas telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2019. Di sini selanjutnya ada ketentuan garansi. Jadi garansi adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kualitas, atau kinerja dalam suatu produk. Produsen itu biasanya menggunakan sebagai teknik promosi penjualan. Jadi, jika kemungkinan besar pelanggan akan membuatkan garansi dan perusahaan dapat memperkirakan secara wajar biaya yang terlibat dalam perusahaan yang harus mencatat biayanya.
Perusahaan itu sering memberikan salah satu dari dua jenis jaminan kepada pelanggan. Yang pertama, ini ada jaminan bahwa produk itu memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk itu dijual. Jadi, jenis garansi ini termasuk dalam harga jual produk perusahaan dan sering disebut sebagai garansi tipe assurance. Yang kedua adalah hmm, apa nih? Ada garansi yang memberikan layanan tambahan di luar garansi tipe asuransi. Jadi garansi ini mana tuh? Nih garansi. Garansi ini tidak termasuk dalam harga jual produk dan disebut sebagai garansi tipe layanan. Akibatnya nanti dia dicatat sebagai kewajiban dari kinerja yang terpisah. Ini garansi jenis jaminan. Jadi perusahaannya tidak mencatat kewajiban kinerja terpisah untuk jaminan jenis garansi jenis jaminan. Jaminan jenis ini tidak lebih dari jaminan kualitas bahwa barang atau jasa itu bebas dari cacat pada titik penjualan. Jenis kewajiban ini harus dibebankan pada periode barang disediakan atau layanan yang dilakukan. Selain itu, perusahaan harus mencatat kewajiban garansi. Nah, perkiraan jumlah kewajiban ini mencakup semua biaya yang akan dikeluarkan perusahaan setelah penjualan karena perbaikan cacat atau kekurangan yang diperlukan berdasarkan ketentuan garansi. Di sini ada uh, fakta mengenai garansi jaminan. Contohnya ya, faktanya dan sama ini company ini memulai produksi mesin baru pada tanggal Juli 2009 pada bulan Juli 2019 dan menjual 100 mesin ini seharga $5.000 secara tunai pada akhir tahun. Dengan total pendapatan penjualannya itu sebesar 500.000. Nah, 500.000 ini dari mana? Dari 1.100 mesin dikali $5.000. Nah, setiap mesin ini bergaransi selama 1 tahun. Si Denson ini memperkirakan berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan mesin serupa bahwa biaya garansi akan rata-rata $200 per unit dengan total biaya garansi dan diharapkan sebesar $20.000. $20.000 itu dari mana? Dari 100 mesin dikali $200. Nah, selanjutnya sebagai akibat dari pergantian suku cadang dan layanan yang dilakukan sesuai dengan garansi mesin, biaya garansi yang timbul adalah $4.000 pada tahun 2019 dan $16.000 pada tahun 2020. Pertanyaannya, apa jurnal untuk penjualan dan biaya garansi terkait dengan tahun 2019-2020? Di sini solusinya untuk penjualan mesin dan biaya garansi terkait tahun 2019 isiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan penjualan mesin. Jadi di sini pada tanggal Juli dari bulan Juli sampai Desember 2019 di debit uang tunai sebesar $500.000 dengan kreditnya ada pendapatan penjualan sebesar $500.000. Yang kedua, kita mencatat biaya pembayaran garansi yang dikeluarkan pada tahun 2019. Maka jurnalnya adalah kewajiban garansi sebesar 4.000, kreditnya adalah uang tunai, persediaan dan penggajian aktua sebesar 4.000. Selanjutnya yang ketiga adalah jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi biaya garansi dan kewajiban garansi klaim garansi yang diharapkan pada tahun 2020. Maka jurnalnya adalah di debit beban garansi sebesar 16.000, di kreditnya adalah tanggung jawab garansi sebesar 16.000. Nah, sebagai konsekuensi dari penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 ini, laporan posisi keuangan nanti melaporkan kewajiban garansi saat ini sebesar 16.000. 16.000 dari mana? Dari 20.000 dikurang sama 14.000. 20.000 dikurang 4.000.
Laporan laba rugi tahun 2019 melaporkan pendapatan penjualan sebesar $500 dan dibebankan pada garansi sebesar 20.000. Gitu. Yang keempat, di sini ada mencatat pembayaran biaya garansi yang dikeluarkan pada tahun 2020 terkait dengan penjualan mesin tahun 2019. Di sini tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2020 didebit kewajiban garansi sebesar 16.000, kreditnya adalah kas inventaris sama penggajian akrual sebesar 16.000. Jadi pada akhir tahun 2020 tidak ada kewajiban garansi yang dilaporkan untuk mesin yang akan dijual pada tahun 2019. Lalu selanjutnya yang kedua yang tadi aku jelasin mengenai garansi jenis layanan lainnya. Garansi ini terkadang dijual terpisah dari produk. Misalnya saat kita membeli televisi, kita ini berhak mendapatkan garansi jenis jaminan. Karena kita juga pasti akan ditawari perpanjang garansi atas produk dengan biaya tambahan yang disebut sebagai garansi dari jenis layanan. Dalam kebanyakan kasus, jaminan jenis layanan ini memberi pelanggan layanan selain memperbaiki cacat yang ada pada saat penjualan. Perusahaan ini mencatat jaminan jenis layanan sebagai kewajiban kinerja terpisah. Misalnya dalam kasus televisi, penjual mengakui penjualan televisi dengan jaminan jenis jaminan secara terpisah dari penjualan jaminan jenis jasa. Penjualan garansi jenis layanan di sini dicatat dalam akun pendapatan jaminan yang diterima di muka. Perusahaan itu kemudian mengakui pendapatan dengan dasar garis lurus selama periode garansi jenis layanan berlaku. Perusahaan hanya menangguhkan dan mengamortisasi biaya yang berbeda dengan dan terkait langsung dengan penjualan kontrak, terutama itu komisi. Jadi perusahaan membebankan gaji dan upah karyawan, iklan dan biaya umum dan administrasi karena biaya ini terjadi bahkan jika perusahaan tidak menjual garansi jenis layanan. Di sini diilustrasikan menyajikan contoh garansi tipe jaminan dan garansi tipe layanan. Ada fakta bahwa kita ini membeli mobil dari Hamlim Auto seharga 30.000 euro pada 2 Januari 2019 sampai memperkirakan biaya garansi jenis jaminan pada mobil menjadi 700 euro. Jadi hal yang akan membayar perbaikan untuk 36.000 mil atau 3 tahun pertama mana saja yang terlebih dahulu. Kita juga membeli untuk 9.000 garansi jenis layanan tambahan 3 tahun atau 36.000 mil. Kami menanggung biaya garansi terkait dengan garansi jenis jaminannya sebesar 500 pada tahun 2019 dan 2.000 euro pada tahun 2020. Hal ini mencatat pendapatan atas garansi jenis layanan dengan basis garansi lurus. Perannya kita disuruh nyari entry tahun 2019 sama 2022. Pertama, solusinya adalah untuk mencatat penjualan mobil dan jaminan terkait. Pada tanggal 2 Januari 2019, di jurnal cash sebesar 30.900, dari mana 30.000 ditambah 900, kreditnya adalah pendapatan garansi yang belum diperoleh sebesar 900, dan satu lagi kreditnya adalah pendapatan penjualan sebesar 30.000. Yang kedua adalah untuk mencatat biaya garansi yang dikeluarkan pada tahun 2019. Ini tanggal 2 Januari sampai 31 Desember 2019. Cash adalah Jurnalnya adalah biaya garansi sebesar 500, kreditnya adalah kas inventaris sama gaji yang harus dibayar sebesar 500 dolar. Yang ketiga adalah ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat perkiraan biaya garansi dan kewajiban garansi untuk klaim garansi jaminan yang diharapkan pada tahun 2020. Pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2020, jurnalnya adalah biaya garansi sebesar 200, kreditnya adalah liabilities dari garansi sebesar 200.000. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019, laporan posisi keuangan ini melaporkan kewajiban garansi sebesar 200, ini dari 700 dikurang 500. Jadi laporan laba rugi untuk tahun 2019 ini melaporkan pendapatan penjualan sebesar 30.000 euro dan biaya garansinya sebesar 700 euro. Dan yang keempat ini adalah mencatat pendapatan yang diakui pada tahun 2022 pada garansi jenis layanan. Jadi tanggal 31 Desember 2022 di jurnal pendapatan jaminan di muka sebesar 900 dibagi 3 sama di debit pendapatan jaminan di muka sebesar 300, dari mana 900 dibagi 3. Terus kreditnya adalah pendapatan garansi sebesar 300. Jadi biaya garansi berdasarkan garansi jenis layanan akan dibebankan pada saat terjadinya pada tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya ada jenis ketentuan umum mengenai hutang pertimbangan. Jadi perusahaan itu sering melakukan pembayaran atau memberikan pertimbangan kepada pelanggan mereka
sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Perusahaan ini menawarkan premi, penawaran kupon, dan rabat untuk merangsang penjualan. Perusahaan menawarkan mana tuh perusahaan? Jadi perusahaan itu harus mengenakan biaya premi dan kupon menjadi beban dalam periode penjualan yang diuntukkan dari rencana tersebut. Selanjutnya ada ketentuan lingkungan. Jadi perkiraan untuk membersihkan situs limbah berat. Jadi di banyak industri, konstruksi dan pengoperasian aset. Sebab perusahaan itu harus mengenali dan tanggung jawab lingkungan ketika memiliki kewajiban hukum yang ada terkait dengan pengertian aset berumur panjang dan ketika dapat memperkirakan secara wajar jumlah kewajibannya. Di sini ada pengakuan akuntansi kewajiban lingkungan umum. Oh, di sini ada acara wajib. Jadi contoh kewajiban hukum yang memerlukan pengakuan kewajiban itu termasuk tetapi tidak terbatas pada penonaktifan fasilitas nuklir. Di sini ada pembongkaran restorasi dan reklamasi properti minyak dan gas bumi, biaya penutupan, reklamasi dan pemindahan tertentu dari fasilitas pertambangan, sama biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan akhir. Nah, untuk memperoleh manfaat dari aset berumur panjang ini, perusahaan itu umumnya secara hukum berkewajiban untuk biaya yang terkait dengan penggantian aset. Apakah perusahaan itu menyewa pihak lain untuk melakukan kegiatan pensiun atau melakukan kegiatan dengan tenaga kerja dan peralatannya sendiri. Saya ada pengukuran. Jadi sebuah perusahaan awalnya mengukur tanggung jawab lingkungan pada perkiraan terbaik dari biaya masa depan. Estimasi harus mencerminkan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan di pasar aktif untuk menyelesaikan kewajibannya. Sementara pasar aktif tidak ada untuk banyak kewajiban lingkungan. Perusahaan harus mengestimasi nilai wajib berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Informasi tersebut dapat mencakup harga pasar dari liabilitas serupa. Jika tersedia atau perusahaan dapat menggunakan teknik nilai sekarang untuk memperkirakan nilai wajar. Yang selanjutnya ada pengakuan dan alokasi. Sebuah jadi untuk mencatat liabilitas lingkungan dan dalam laporan keuangan, perusahaan itu memasukkan biaya yang terkait dengan liabilitas lingkungan dalam jumlah tercatat aset berumur panjang terkait dan mencatat liabilitas untuk jumlah yang sama. itu itu mencatat biaya lingkungan sebagai bagian dari aset terkait karena biaya ini terkait dengan pengoperasian aset yang diperlukan untuk menyiapkan aset untuk penggunaan yang dimaksudkan. Oleh karena itu, aset spesifik misalnya itu kayak tambang, anjungan, pengeboran, pembangkit listrik tenaga nuklir itu harus ditingkatkan karena manfaat ekonomi masa depan berasal dari penggunaan aset produktif ini. Jadi perusahaan itu tidak boleh mencatat biaya lingkungan yang dikapitalisasi dalam akun terpisah karena tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang dapat dikaitkan dengan biaya ini saja. Selanjutnya, ada ketentuan kontrak yang memberatkan. Jadi terkadang perusahaan memiliki apa yang disebut sebagai kontrak yang memberatkan. Jadi kontrak ini merupakan kontrak di mana biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima. Contoh kontrak yang memberatkan adalah kerugian yang diakui atas komitmen pembelian yang tidak menguntungkan yang tidak dapat dibatalkan terkait dengan item yang persediaan. Jadi biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih paling sedikit untuk keluar dari kontrak yang lebih rendah yaitu dari biaya pemenuhan kontrak atau kompensasi atau hukuman yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak. Selanjutnya ada ketentuan restruksi atau provisi restruksi. Jadi akuntansi untuk provisi restruksi ini masih kontroversial. Begitu perusahaan membuat keputusan untuk merestrukturisasi sebagai operasinya, mereka tergoda untuk membuatkan biaya sebanyak mungkin untuk ketentuan ini. Alasannya adalah
Banyak yang percaya analisa sering menolak biaya ini sebagai bagian dari operasi yang berkelanjutan dan oleh karena itu agak tidak relevan dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi mengubur biaya sebanyak mungkin dalam ketentuan restruksi sehingga memungkinkan perusahaan untuk memberikan representasi yang lebih optimis dari hasil operasi saat ini. Jadi perusahaan yang mengalami rencana formal yang lancar. Terus di sini Next aja, Mil. Next aja. ada asuransi diri. Cah gantian cah. Ada asuransi diri. Aduh, mana lagi tuh asuransi? Ya, di bahasa atau resiko. Nah, jadi asuransi ini merupakan asuransi diri adalah bukan asuransi tapi asumsi risiko. Ada sedikit pembenaran teoritis untuk pembentukan kewajiban berdasarkan beban hipotesis untuk biaya asuransi. Kondisi untuk akrual dinyatakan dalam IFRS tidak puas sebelum terjadinya peristiwa. Jadi dia itu nggak bisa nggak bisa dikatakan akrual sebelum ada kejadian atau peristiwa. Next mail. Next mail. Di sini ada pengungkapan terkait ketentuannya itu perusahaan menyediakan rekonsiliasi saldo awal hingga akhir untuk setiap kelas provisi utama, mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan sama periode tersebut. Selain itu juga provisi harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar yang diungkapkan. Dan pengungkapan tentang ketidakpastian yang terkait dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan harus disediakan. Next mail. Lalu ada kontingensi yaitu tidak diakui dalam laporan keuangan karena merupakan satu kewajiban yang mungkin terjadi atau belum dikonfirmasi sebagai kewajiban masa kini. Yang kedua, kewajiban kini yang memungkinkan besar tidak akan dibayar atau yang ketiga, kewajiban masa kini yang estimasi kewajiban tidak dapat diandalkan. Contohnya itu gugatan yang hanya mungkin merugikan perusahaan atau jaminan yang terkait dengan kolektibilitas piutang. Next mail. Next. Nah, di sini ada aset kontingensi yaitu aset potensial dari masa lalu dan jadi menjadi pasti dengan terjadi kemampuan yang tidak pasti yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Memiliki tipikal yang pertama, kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan atau bonus, dan kemungkinan pengembalian uang dari pemerintah dalam sengketa pajak atau kasus pengadilan yang tertunda dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Next, Mel. Next. Nah, di sini itu ada penyajian kewajiban lancar yang biasanya dilaporkan pada nilai jatuh tempo sepenuhnya dan sisa antaranya sekarang nilai jatuh tempo yang dianggap tidak material. Next, Mel. Next, Mel. Next. Nah, ini ada soal dari E12-2. Di sini itu ada Matt Perry yang memiliki semua akun di saldo debit. Kita disuruh mengidentifikasi di mana item yang harus diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud. Next mail. Jadi item yang diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud itu ada waralaba TV kabel, hak cipta, goodwill, nama domain internet, hak kontrak film, customer list, convenience not to compete, dan nama brand. Waralaba itu franchise, kalau nggak salah. Lalu yang kedua itu ada kas, piutang, leasing tagih, dan biaya yang dibayar di muka akan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Kemudian aset tetap dan tanah diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar di bagian properti, pabrik, dan peralatan. Kemudian ada inventaris perusahaan yang diklasifikasikan sebagai bagian dari investasi laporan bersih keuangan. Lalu ada biaya penelitian dan pengembangan
diklasifikasikan sebagai biaya operasional. Wesel bayar ditampilkan sebagai kewajiban pada laporan posisi keuangan dan biaya organisasi adalah biaya awal dan harus dibebankan pada saat terjadinya. Next, Mil. Selanjutnya ada soal E12.7. Di sini pada awal Januari 2018, Raymond Corporation mengajukan nama dagang, jadi menimbulkan biaya legal sebesar $18.000. Jadi pada Januari 2019, Raymond ini mengeluarkan $7.800 itu sebagai dari biaya hukum untuk mempertahankan nama perdagangannya. Di sini instruksinya kita disuruh menghitung amortisasi 2018 12.31.18 amortisasi 2019 dan 12.31.19 dengan buku jika perusahaan mengamortisasi nama dagang. Jadi instruksinya lihat aja, langsung lanjut ke jawabannya. Di sini yang pertama kita nyari amortisasi tahun 2018. Nyari amortisasinya adalah 18.000 dibagi sama 10 tahun, 10 karena dari tadi. Terus nilai bukunya kalau harusnya 10 tahun deh. Nilai bukunya itu 31 Desember 2018, 18.000 dikurang nilai amortisasi 2018 itu 1.800. Jadi nilai bukunya adalah 16.200. Kalau amortisasi 2019 adalah 16.200 ditambah sama 7.800 dibagi 9 sama dengan $2.667. Nilai bukunya adalah yang tadi 2.000, jadi 16.200 ditambah 7.800 dikurang 2.667 sama dengan $21,33. Terus yang B nyari amortisasi 2019 di sini selama ya gitu. Amortisasinya 2019 16.200 ditambah 7.800 dibagi 4 sama dengan $6.000. Nilai bukunya adalah 16.200 tambah 7.800 dikurang 6.000, maka nilai bukunya adalah $18.000. Terus yang C ini nilai yang tercatat adalah $21.000,33. Itu lebih besar, nilai tercatat lebih besar daripada jumlah terpulihkan karena dengan demikian adanya penurunan nilai. Jadi nilai tercatat yang baru adalah $16.000 yang merupakan jumlah terpulihkan nama dagang. Amortisasi 2020 setelah mencatat rugi penurunannya adalah 16.000 dibagi 8 sama dengan $2.000. Maka nilai bukunya pada tahun 2020 adalah 16.000 dikurang 2.000 sama dengan 14.000. Cel. Kemudian ada soal E12.12. Di sini itu si Fred Graff, pemilik dari Graff Interiors, bernegosiasi untuk pembelian galeri Terrell. Maka diberikan dalam bentuk singkat. Setuju bahwa tanah dinilai terlalu rendah sebesar 50.000 dan peralatan dinilai terlalu tinggi sebesar 5.000. Di sini kita suruh mempersiapkan entry untuk mencatat pembelian galeri Terrell di buku Graph. Next, Bill. Maka di sini itu aset bersih Terrell yang dilaporkan 225. Terus kita lihat penyesuaian goodwill-nya karena dinilai terlalu tinggi, maka kita harus nurunin 45.000. Maka aset bersih nilai wajarnya 270. Berarti harga penjualannya itu 380. Berarti jumlah goodwill-nya hasil selisih 110. Nah, ayat jurnal pencatat transaksinya bangunan 200, peralatan 170, harta 30, tanah 120, cash 100, dan goodwill 110. Dengan kreditnya AP 50.000, notes payable 300, dan cash-nya 380. Next, Mel. Terus nih soal P12.1, di sini itu menyiapkan satu akun untuk semua aset tidak berwujud. Ringkasan berikut entry debit. Kita disuruh entry bukan menghapus akun aset tak berwujud dan membuat akun terpisah untuk jenis aset tak berwujud yang berbeda. Buatlah jurnal 31 Desember 2019 dan catat amortisasi yang diperlukan. Next, Mil. Berarti di sini tuh kita tulis franchise-nya 48.000, prepaid rent-nya 24.000, retain earning-nya 6.000, hasil dari biaya organisasinya 6.000, kemudian dari retain earnings lagi 16.000 dikurang 6.000 yaitu 10.000, terus paten 141,
R&D-nya 190 dan goodwill-nya 278.400. Maka intangible asset-nya senilai 698,0050. Kemudian kita jurnal lagi franchise amortisasinya. Expense-nya itu 48.000 dibagi 8, 6.000. Retain earnings-nya 3.000 dan kreditnya franchise 9.000. Rent expense 12.000 dan retain earnings-nya 3.000. Maka prepaid rent-nya 15.000. Paten amortisasi expense-nya 10.777 dan patennya itu 10.777 hasil dari si paten nih. 84 bagi 10 ditambah 12. 50 kali 7 kali 1,5 dan ditambah 45.000 dikali 4 per 12. 4 per 112. Next bill. Selanjutnya adalah soal P125. Jadi di sini pada tanggal 31 Juli 2019, Mexico Company ini membayar 3 juta dolar untuk mengakuisisi seluruh saham biasa dari Conchita Incorporated yang menjadi divisi atau unit penghasil gas Meksiko. Jadi Conchita ini melaporkan laporan posisi keuangan berikut pada saat akuisisi. Aset tidak lancarnya, di sini bisa dilihat tabelnya ya. Terus di sini ditentukan pada tanggal pembelian nilai wajar aset bersih Conchita yang dapat diidentifikasi adalah 2.750.000 dolar. Jadi selama 6 bulan operasi berikutnya, divisi yang baru dibeli tersebut mengalami kerugian operasional. Selain itu, sekarang tampaknya akan menghasilkan kerugian besar di masa mendatang. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019, Conchita melaporkan informasi posisi keuangan sebagai berikut, yaitu di sini aset lancarnya 440, aset tidak lancarnya termasuk dengan goodwill, ini ada 2.400.000 dolar, kewajiban lancarnya 700.000, kewajiban tidak lancarnya 500.000, maka aktivitas bersihnya adalah 1.650.000 dolar. Ditentukan bahwa jumlah yang dapat diperoleh kembali dari divisi Conchita adalah 1.850.000 dolar. Instruksinya kita disuruh nyari jumlah goodwill yang diakui pada tanggal 31 Juli 2019, menentukan kerugian penurunan nilai jika ada yang akan dicatat pada tanggal 31 Desember 2019. Asumsikan bahwa jumlah terpulihkan dari divisi Conchita adalah 1.600.000 bukan 1.850, maka menentukan kerugian penurunan nilai jika ada yang akan dicatat pada tanggal 31 Desember 2019. Di sini kita juga disuruh siapkan entry jurnal untuk mencatat kerugian penurunan nilai jika ada dan tunjukkan di mana kerugian akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Di sini jawabannya P125. Goodwill-nya merupakan kelebihan biaya dari pembagian atas nilai wajar aset yang teridentifikasi. Maka cara mencari goodwill adalah ini adalah selisih. Jadi 3 juta dikurang sama 2.750. Maka goodwill-nya didapat adalah 250.000 dolar. Yang B, ini tidak ada kerugian dari penurunan nilai yang dicatat karena jumlah itu terpulihkan Conchita sebesar 1.850.000, lebih besar daripada nilai yang tercatat aset bersih yaitu sebesar 1.650.000. Dan yang C, perhitungan penurunan nilainya adalah penurunan nilai goodwill ini merupakan jumlah terpulihkan dari divisi dikurang nilai tercatat divisi, disesuaikan dengan perubahan nilai wajar sebagai dikurangi goodwill adalah recovered amount of Conchita division sebesar 1.600.000 dolar, carrying value of divisionnya 1.800.000 dolar, maka impairment loss-nya adalah 200.000 dolar. Yang D, kita menyiapkan entry. Di sini di debit loss on impairment 200.000 dolar, goodwill-nya ada 200.000 dolar. Jadi kerugian ini akan dilaporkan dalam pendapatan sebagai item baris terpisah sebelum subtotal. Jadi pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Selanjutnya adalah soal P1210, ini tidak ada karena soal problem itu hanya sampai 12.6. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Cel.